Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arianto. Saya mahasiswa Universitas Mercubuana Menteng dengan NIM 432171200157. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Eliantono selaku dosen auditing 1, yaitu untuk forum yang ke-12. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud laporan keuangan, disusun dengan basis kelangsungan usaha. Jadi basis penyajian ini laporan keuangan bertujuan umum diatur dalam IAS 1 yang sebagian besar ketentuannya diadopsi di Indonesia menjadi PSAK nomor 1. Laporan keuangan bertujuan umum selanjutnya disebut laporan keuangan adalah laporan keuangan yang dimaksud untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang tidak berada dalam posisi untuk meminta entitas menyiapkan laporan lalu untuk memenuhi kebutuhan informasi mereka. IAS 1 atau PSAK 1 ini juga bertujuan untuk memastikan keterbandingan laporan keuangan entitas, baik dengan laporan keuangan entitas ini untuk periode-periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain. IAS 1 atau yang disebut PSAK 1 berisi ketentuan umum ketentuan umum penyajian laporan keuangan, panduan struktur laporan keuangan, serta ketentuan minimum kandungan atau isi laporan keuangan. Standar pengakuan pengukuran dan pengakuan transaksi-transaksi spesifik dibahas dalam standar-standar lain dan prestasi interprestasinya. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana cara saya meyakinkan diri saya sendiri bahwa entitas yang saya audit ini dapat terus mempertahankan kelangsungan usaha atau yang disebut tidak bangkrut setidaknya dalam waktu 12 bulan ke depan. Dalam proses audit ini, auditor tidak hanya menilai kewajaran penyajian laporan keuangan, tetapi juga bertanggung jawab untuk mengevaluasi kelangsungan hidup perusahaan. Jadi, auditor harus memutuskan apakah mereka yakin bahwa perusahaan akan mampu bertahan di masa yang akan datang. Memutuskan apakah mereka yakin bahwa perusahaan akan mampu bertahan di masa yang akan datang. Penilaian ini dapat dilakukan dengan mengevaluasi akibat setiap transaksi yang berpengaruh signifikan terhadap kegiatan operasional perusahaan tersebut. Suatu asumsi yang mendasari proses akuntansi adalah bahwa perusahaan melaporkan akan melanjutkan sebagai suatu going concern. Istilah going concern ini merupakan asumsi akuntansi yang mengharapkan sebuah usaha dapat berlanjut terus dalam waktu yang tak terbatas. Juga disebut dengan continuity. Going concern adalah kelangsungan hidup suatu entitas bisnis di mana suatu entitas dianggap mampu mempertahankan usahanya dalam jangka waktu yang panjang, dengan pengertian bahwa entitas tersebut tidak akan mengalami kebangkrutan dalam jangka waktu yang pendek. Jadi indikasi dari terjadinya kebangkrutan ini merupakan indikasi yang nyata dari keraguan atau kesangsian terhadap kelangsungan hidup suatu entitas. Yang pertanyaan ketiga yaitu kapan terjadinya seorang akuntansi publik meragukan kelangsungan usahanya klien atau auditnya? Apa saja tanda-tandanya? Dalam kerangka laporan keuangan lain, kemungkinan tidak terdapat ketentuan eksplisit bagi manajemen untuk membuat
suatu penilaian spesifik tentang kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya melibatkan suatu pertimbangan pada suatu waktu tertentu tentang hasil peristiwa atau kondisi masa depan yang tidak pasti secara inherent. Faktor-faktor berikut ini adalah relevan dengan pertimbangan tersebut, yaitu pertama, tingkat ketidakpastian yang berkaitan dengan hasil suatu peristiwa meningkatkan secara signifikan hasil yang terjadi. Untuk alasan tersebut, jadi kebanyakan kerangka pelaporan keuangan yang mencantumkan secara eksplisit adanya keharusan suatu penilaian oleh manajemen menyebutkan periode kapan manajemen diharuskan untuk mempertimbangkan seluruh informasi yang tersedia. Yang kedua, faktor yang kedua yaitu ukuran dan kompleksitas entitas tersebut, yaitu sifat dan kondisi bisnisnya serta tingkat keterpengaruhnya oleh faktor eksternal mempengaruhi pertimbangan tentang hasil peristiwa. Faktor yang selanjutnya yaitu setiap mempertimbangkan tentang masa depan didasarkan atas forma informasi yang tersedia ketika mempertimbangkan dilakukan. Peristiwa setelah tanggal pelaporan dapat menghasilkan keluaran yang tidak konsisten dengan mempertimbangkan yang wajar ketika mempertimbangkan tersebut dilakukan. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu jika seorang angkutan publik ingin menekankan kepada pembaca laporan mengenai adanya kesangsian akan kelangsungan usaha auditnya, apakah opini bisa di WTP? Opini going concern merupakan opini wajar yang dikeluarkan karena terdapat kondisi peristiwa yang berdampak dengan kelangsungan hidupnya. Jadi terdapat suatu rencana manajemen untuk mengatasi kondisi tersebut. Yang selanjutnya yaitu bagaimana jika klien menolak untuk diberikan opini mengenai kelangsungan usahanya. Menurut saya apa yang sebaiknya saya lakukan sebagai saya seorang akuntan publik, yaitu jika auditor menyimpulkan bahwa penggunaan suatu going concern oleh klien sudah sesuai dan tidak ada ketidakpastian yang signifikan. Auditor akan menerbitkan laporan audit standar dengan opini wajar tanpa pengecualian. Di sisi lain, jika status kelangsungan usaha klien dengan pengungkapan yang memadai dalam laporan keuangan, tetapi terdapat ketidakpastian material yang masih ada sebagai tanggal laporannya, auditor perlu mengeluarkan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan pengungkapan tentang ketidakpastian tersebut dalam laporan keuangan. Laporan audit dalam hal ini paragraf terpisah yang merupakan ketidakpastian material terkait kelangsungan usahanya diperlukan dalam laporan audit untuk mengungkapkan peristiwa dan kondisi terkait tersebut. Yang selanjutnya itu jika terjadi kebangkrutan audit 8 bulan setelah opini terbit, opini audit BTP tanpa paragraf penekanan suatu hal, apakah akuntan publik dapat dipersalahkan? Jadi yaitu pada hal ini auditor memberi opini wajar tanpa pengecualian dengan memberi paragraf penjelasan di bawah paragraf opini. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan kejadian tanggal setelah neraca, yaitu maksud dari peristiwa setelah tanggal neraca adalah peristiwa baik yang menguntungkan atau tidak menguntungkan yang terjadi di antara tanggal neraca dan tanggal penyelesaian laporan keuangan.
Yang kedua, pada PSAK 57, provisi, liabilitas, kontingensi, dan aset kontingensi terhadap konsep probable atau possible dan remote. Jelaskan dari ketiga konsep yang tersebut. Probable atau kemungkinan terjadi sangat tinggi. Dalam kondisi ini perusahaan mencatat provisi. Yang kedua, possible atau peluang kejadian masa depan terjadi lebih besar daripada kemungkinan tidak terjadi, namun masih di bawah tingkat kemungkinan probable. Dalam kondisi ini perusahaan melakukan disclose kewajiban kontingensi. Yang selanjutnya yaitu remote, yaitu peluang di mana kejadian masa depan terjadi sangat kecil sehingga tidak perlu diungkapkan. Yang pertanyaan selanjutnya yaitu apa yang seharusnya dilakukan oleh manajemen ketika terjadi kontingensi yang sifatnya probable. Yang seharusnya dilakukan adalah melakukan pencatatan dalam akun laporan keuangan tersebut. Yang keempat yaitu apa yang seharusnya dilakukan oleh manajemen ketika kontingensi atau possible, yaitu jika kemungkinan terjadi kontingensi harus diungkapkan pada laporan keuangannya. Yang selanjutnya apa yang seharusnya dilakukan oleh manajemen ketika kontingensi adalah remote. Jika kontingensi terjadinya kecil, jadi tidak perlu melakukan pencatatan di laporan keuangan. Yang selanjutnya, apa yang seharusnya dilakukan oleh auditor jika mengetahui bahwa sebuah peristiwa yang sifatnya probable tetapi diperlakukan sebagai remote oleh manajemen. Jadi hasil dari estimasi akhir ditentukan oleh manajemen entitas. Perkembangan tersebut didasarkan oleh informasi yang tersedia pada laporan keuangan tersebut, mendapatkan persetujuan untuk diterbitkan dilengkapi dengan pengalaman dari transaksi serupa dalam dalam beberapa kasus. Laporan dari para ahli independen. Jika besar kemungkinan terjadi kontingensi dan menyebabkan kerugian perusahaan, maka wajib diakui dalam laporan keuangan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Bila kurang atau lebih kata yang saya ucapkan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.